Oke, teman-teman ada beberapa hal-hal mungkin yang perlu dipahami terkait dengan inti dari sebuah skripsi ya. Ini teman-teman sambil Anda mengerjakan, sambil coba dipelajari dan dipahami sendiri. Pertama, teman-teman ketika mengangkat variabel tergantung sebagai permasalahan Anda, pastikan bahwa VT yang Anda angkat itu penting bagi perusahaan, penting bagi organisasi. Nah, bentuk pentingnya di mana Anda perlu menuliskan dampak, teman-teman. Jadi dampaknya apa ketika permasalahan ini muncul? Misalnya Mas Hanung membahas tentang job hopping. Dampaknya apa? Efeknya apa? Ini di tempatnya Mas Hanung udah ada ya. Terus Mbak Alifa ini kan minat wirausaha ya, Alifa ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya mahasiswa tidak mempunyai minat dalam wirausaha, itu efeknya apa? Itu dampaknya apa? Kemudian kalau misalnya Mas Rizal mau mengangkat keputusan pembelian, dampaknya apa ketika si konsumen tidak memunculkan atau mungkin tidak memiliki keputusan pembelian yang tinggi misalnya. Itu diungkap dalam bentuk apa ya, uraian dampak ya. Karena teman-teman harus meyakinkan bahwa ini adalah penting buat skripsi Anda. Kemudian selain kita bicara dampak, juga perlu dilamparkan terkait dengan data umum. Nah, ini tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Rizal ya. Teman-teman harus menyantumkan data umum mengenai fenomena-fenomena VT Anda. Dan diusahakan kalau kita bicara tentang fenomena terkini, update terkini, itu ya paling nggak 3 tahun terakhir ya diusahakan ya. Jadi misalnya kalau Mbak Alifa mengangkat minat wirausaha, Mbak Alifa juga perlu mencantumkan data umum terkait dengan rendahnya minat wirausaha. Mungkin di kampus lain nggak masalah. Ya, oh di UPN misalnya minat wirausaha juga rendah. Oh mungkin di UAD minat wirausaha juga rendah. Atau misalnya Mas Hanum ketika mengangkat job hopping, di perusahaan lain juga banyak nih ada job hopping. Oh di perusahaan X juga ada problem nih soal job hopping. Artinya memang di apa ya, di kondisi-kondisi sekarang memang ada permasalahan umum terkait dengan VT Anda. Ini yang perlu dicantumkan teman-teman sehingga teman-teman punya keyakinan bahwa memang VT yang Anda angkat ini masih update, masih penting bagi subjek Anda. Makanya kan data umum sama ya data umum terkait dengan ya 2 sampai 3 tahun terakhir, kemudian sama dampaknya. Apa dampak VT ini buat subjek, perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga, pastikan data khususnya ya. Karena kita bisa menilai ada tidaknya permasalahan pada subjek Anda itu dengan data khusus. Data khusus itu berhubungan dengan aspek, acuan aspek. Sehingga teman-teman harus memahami antara aspek yang digunakan dengan hasil wawancara. Ini dipelajari sih teman-teman, karena biasanya nanti akan diminta untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan aspek Anda dengan data lapangan Anda. Ini paling enggak di luar kepala ya, karena ya Anda mungkin sudah belajar, sudah memahami, tentu besok kalau misalnya menjelaskan mudah lah ya. Jadi menghubungkan antara aspek dengan data lapangan. Kemudian selanjutnya yang perlu dipahami adalah keterkaitan antara VB sama VT. Anda milih VB, milih variabel bebas, itu apa pertimbangannya? Pertimbangannya banyak ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama pertimbangan dari teori. Apakah VB ini termasuk di antara faktor yang mempengaruhi VT atau enggak? Pastikan ada. Yang kedua, ada penelitian yang lain tentang VT sama VB Anda. Ya, ini yang perlu dipahami tata letaknya. VB mempengaruhi VT, VT dipengaruhi VB. Jangan sampai VT mempengaruhi VB. Jangan sampai VB dipengaruhi VT. Kemarin saya lihat ada beberapa yang masih agak terbolak-balik teorinya. Ya, jadi VB mempengaruhi VT, VT dipengaruhi oleh VB. Ini harus ada teorinya. Ya, terus nyambungnya lagi ke dinamika. Di samping dinamika dan teori, itu juga perlu ada data khusus ya, data yang menunjukkan bahwa VT ini dipengaruhi oleh VB yang Anda pilih. Makanya kan Anda juga perlu mencantumkan aspeknya VB kan.
sebagai indikator bahwa si subjek juga bermasalah soal VB-nya. Oke, kemudian yang terakhir, teman-teman pastikan pahami dan pelajari dinamika psikologis bab 2 ya. Kalau di bab 1 itu kan secara umum, bagaimana VB mempengaruhi VT secara umum. Tapi kalau di bab 2, itu sudah secara khusus, secara detail. Perlu dipahami bagaimana setiap aspek dalam VB itu mempengaruhi VT. Ini dipelajari sih, teman-teman. Karena untuk menuliskan hipotesis, itu kan acuannya dari dinamika psikologis bab 2 ya. Anda harus paham ya bagaimana misalnya katakanlah aspeknya VB ini mempengaruhi VT ya. Oke, ini teman-teman saya pakai yang gratisan ya, jadi ini tinggal 1 menit ya. Ini nanti coba saya share ke grup ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali, nanti bisa di grup saja. Dan mungkin bagi yang sudah mengirimkan segera saya cek ya, segera saya kirim ya. Nanti kalau memang ada beberapa hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa di grup saja biar bisa dibaca yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah mau mati ya. Nanti kita nyambung lagi di grup ya. Nanti juga teman-teman yang lain bisa